yang harus diwaspadai oleh manusia semuanya. Semuanya manusia yang ada di dunia ini itu setan yang bersemayam di dalam hati. Tak. Hah? Kayaknya ada yang nguping, tak. Siapa gue? Ayo. Kayak nenek-nenek kayak. Bukan manusia, tak. Dia seperti Encep. Nenek-nenek. Jin? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat sore. Saya lagi sama Encep di pinggir sungai. Saya mau bertanya-tanya sama Encep. Semoga ya Encep bisa jawab. Bisa. Pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, semoga penonton di rumah ikut terhibur. Bisa, Encep. Insya Allah bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di dunia ini. Sombong. Apa kok napa? Panasnya mau tanya apa? Cep, isi apa deh? Setan, makhluk gaib, karo jin. Ya, isi apa? Makhluk gaib, jin, setan. Ya. Pranata berarti bertanya apa itu makhluk gaib, apa itu setan, apa itu jin. Ya, isi ganjel ning ini nyong. Pertanyaan itu masih mengganjal di hatinya Panata. Iya. Oke. Encep mulai. Makhluk gaib, jin, setan. Pertama, jin dan setan itu sudah termasuk makhluk gaib, tak? Karena tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan keadaannya, keberadaannya, seperti malaikat, terus mohon maaf seperti Tuhan, itu termasuknya gaib. Karena tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan. Tetapi adalah intinya ada di dunia ini. Itu termasuknya makhluk gaib. Dan makhluk gaib terbagi menjadi beberapa kelompok. Itu menurut Encep, tapi kalau ada pendapat orang di luar sana yang lebih benar ya syukur alhamdulillah. Iya. Pertama apa? Jin dan setan. Encep akan jelaskan, kan tadi makhluk gaibnya sudah. Ini jin dan setan. Jin disit. Ya harus berdua ini. Ya. Jin adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang ada keberadaannya di dunia ini. Mereka bisa saja jahat, bisa saja baik, bisa saja muslim seperti kita. Iya, ada sing baik, ada sing muslim. Iya, ada yang jahat. Ada sing jahat. Ada yang jahat banget, kayak kamu lah. Kayak kamu jahat. Yang jahat itu yang dinamakan setan, tak? Itu yang Encep tahu. Yang jahat itu yang dinamakan setan. Kenapa ada jin yang berubah menjadi setan? Karena dia membangkang atas perintah-perintah yang diberikan oleh Allah, begitu. Jadi kenapa ada jin yang berubah jadi setan? Jadi orang taat ya karo peraturannya. Benar, orang cerdas, pinter kayak saya. Jadi setan itu sebenarnya, tak, kalau dia benar, itu setan itu makhluk yang sangat pintar, makhluk yang sangat cerdas. Dia hafal seluruh kitab, seluruh
suratan-suratan yang ada di dalam Quran maupun di Alkitab. Itu setan itu sudah tahu. Makanya kenapa kadang ada setan yang merasuki ke dalam manusia setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dia malah hafal. Itu karena dia memang cerdas, tak. Kekurangannya dia hanya membangkang dan tidak taat kepada peraturan yang diberikan oleh Allah, begitu. Tidak seperti Encep ini Encep membangkang kepada orang tua. Ya enggak, Encep termasuknya ini jin yang sangat taat. Iya sih. Ya seperti itu. Jadi setan itu sangat cerdas. Bahkan kecerdasannya itu melebihi kecerdasan manusia yang sangat cerdas. Seperti itu, tak. Kekurangannya dia hanya tidak taat. Encep deneng setan gawane kang geni. Nah, sedangkan malaikat gawane kang cahaya. Iya, cahaya nur. Kenapa setan dibuat dari api? Ya. Kalau itu wallahu alam, tak. Itu sudah kehendak dari Allah. Kalau Encep mau sih, Encep maunya diciptakan dari air. Nanti saya masuk ke dalam air tidak tenggelam. Tapi kan sudah itu sudah ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Malaikat diciptakan dari cahaya atau nur Rahman. Manusia diciptakan dari tanah, lumpur. Salah. Apa? Saripati tanah. Ya, benar. Beda, tak. Ya pokoknya tanah lah ya. Kalau setan diciptakan dari api, memang seperti itu kehendak Allah. Terus setan juga ada golongan-golongannya, tak. Kamu harus mengetahui. Setan sing ada diwaspadai. Misalnya setan sing jahat iki, aduh jaga-jaga. Ya. Sebenarnya kayak Encep, kayak Mas Ade, kayak semuanya ya lah, yang manusia tidak ada yang perlu ditakuti tentang setan. Apalagi setan yang sering muncul di hadapan kita berbentuk pocong, apalah tuyul kayak Encep kayak gini, yang sering kelihatan sama manusia. Itu sebenarnya tingkatan setan yang paling rendah, yang seharusnya tidak untuk ditakuti. Tapi kan sekarang banyak orang yang keluar malam takut lah nanti ada pocong, ya kan? Iya, oke. Banyak kan seperti itu. Takut lah nanti ada genderuwo, di sana ada genderuwonya. Itu sebenarnya seharusnya tidak boleh ditakuti. Itu setan-setan yang yang kayak gini namanya apa? Yang kayak gini. Gini lah. Kecil. Cemen. Ya, itu setan-setan yang cemen. Dengarkan ini. Setan yang mesti diwaspadai, bukan untuk ditakuti sebenarnya. Diwaspadai oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini yang masih hidup. Itu setan yang bersemayam di dalam hati. Oh, gimana sih? Ngomong derek ya? Ya pokoknya setan itu tidak untuk ditakuti, apalagi yang muncul di depan mata. Yang di depan mata kita. Ya kayak capeknya gini tuh tidak untuk ditakuti. Tetapi yang harus diwaspadai oleh manusia semuanya. Semuanya manusia yang ada di dunia ini itu setan yang bersemayam di dalam hati. Kenapa ada orang yang susah melihat temannya senang? Kenapa ada orang yang iri dengki? Kenapa ada orang yang
senang menggunjing temannya. Gara-gara setan. Itu setan yang paling berbahaya itu, tak. Kayak Setan yang mengendalikan ataupun yang menempel di dalam hati. kayak gibah. Ya seperti ghibah, itu perbuatan godaan setan. Itu yang sangat berbahaya. Lain halnya setan yang sering muncul itu tidak ada apa-apanya. Makanya Encep tidak pernah takut. Meskipun yang muncul di hadapan Encep itu bentuknya sangat aneh, sangat menakutkan, Encep tidak takut. Tapi yang harus diwaspadai sama Pranata, sama Mas Ade, sama semuanya, itu setan yang ada di dalam hati. Kayak semisalnya ini kan sebentar lagi puasa Ramadan. Ya, oke. Iya. Puasa. Sudah mau puasa Setan kok cekai. satu minggu. Sebulan. Satu minggu. Sebulan. Ya sebelum bulan Ramadan datang, setan pasti sudah bekerja keras. Bilang begini, hai manusia, Ada puasa. nanti kalau puasa siang-siang kamu makan saja nggak apa-apa, biar puasanya kuat sampai sore. Bohong. Oh, batal. Ya itu batal, nggak boleh. Terus misalnya Pranata pergi ke ini, Pranata punya teman, semisalnya temennya mempunyai baju baru buat lebaran misalnya, terus Pranata tidak bisa beli. Pranata melihat teman Pranata itu memakai baju baru. Pranata, mau kelambi anyar nang ngarepe nyong, pamer apa priwe? Gak ada. Itu tidak boleh. Itu bisikan dari setan. Jadi tidak ada yang harus ditakuti kecuali Allah. Iya. Ya, yang ada hanya harus diwaspadai. Karena setan yang menempel di dalam hati kita itu kita tidak tahu menempelnya kapan, waktunya kapan, berapa lama dia menempel. Itu kita tidak tahu. Makanya kenapa di dalam agama Islam yang sangat tentram ini dianjurkan mempertebal iman supaya terhindar dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Terkutuk, Pranata terkutuk. Jelas? Jelas. Apa nih om iki ngarep takon? Apa? Ta. Hah? Kayaknya ada yang nguping, ta. Siapa kowe? Ayo. Kayak nenek-nenek kayak. Bukan manusia, ta. Dia seperti Encep. Nenek-nenek. Ji? Kaki. Ini kotak-kotaknya dimatiin dulu aja, cepetan.